Isi jeroan partai politik aja ngerti, masa pagar 30 km nggak tahu presiden? It doesn't make sense toh. Jadi kita menengarai dan sangat sah secara logika kita mempertanyakan di mana peran presiden dalam persoalan ini. Banteng teriak pagar laut, tapi kok ada nama honoris di baliknya? Yuk, kita bedah. Fakta pertama, PT Mega Agung Nusantara alias PT MAN adalah pemegang sertifikat HGB di area pagar laut. Dan jika ditelusuri PT MAN ini, ternyata anak perusahaan dari PT Motherland Realty Tbk. Fakta kedua, William Honoris sebagai direktur utama dan Luntungan Honoris sebagai komisaris utama. Luntungan Honoris ini diketahui merupakan ayah dari Charles Honoris, politisi PDIP. Gak main-main. Rocky Gerung curigai Jokowi dibalik misteri pagar laut. Pokoknya apapun masalahnya, Jokowi lah orangnya. Seperti halnya ini. Dia mencurigai katanya Jokowi dibalik misteri pagar laut. Karena kata beliau, gak mungkin di era pemerintahnya Pak Prabowo pemagaran laut tersebut. Pasti di era pemerintahnya Jokowi. Ya terus yang salah Jokowi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun ya, kami hanya menyajikan gitulah ya, keputusan tetap ada di tangan Anda. Oke teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang lanjutan kasus pagar laut yang ternyata semakin kesini semakin terbuka lebar siapa saja aktor-aktor yang terlibat di baliknya ya. Kalau semula yang disalahkan adalah Jokowi, kasihan kali aku sama Jokowi ini kan, selalu jadi kambing hitam ya kan, karena pemilik hak guna bangunan atas laut yang dipagar tersebut itu adalah pengembang PIK 2 ya, yakni Aguan ya. Tetapi teman-teman, kini arus mulai berubah ya, karena si Aguan ternyata tidak menguasai semua lahan laut yang dipagar sejauh 30 km itu. Aguan hanya menguasai sebagian kecil di dekat PIK 2 ya, Pondok Indah Kapuk 2. Sisanya dikuasai oleh banyak pengusaha lain. Lah, gimana ini toh? Dan menariknya, pengusaha-pengusaha lain itu tidak sedikit yang terafiliasi dengan Partai Kebo. Bahkan ada beberapa ya yang menjadi kader Kebo aktif. Waduh. Ini sepertinya senjata makan tuan ya, maunya menjatuhkan Jokowi, nggak taunya borok sendiri yang terungkap, aib sendiri yang terungkap ke publik. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Banteng teriak pagar laut, tapi kok ada nama honoris di baliknya? Yuk, kita bedah. Fakta pertama, PT Mega Agung Nusantara alias PT MAN adalah pemegang sertifikat HGB di area pagar laut. Dan jika ditelusuri PT MAN ini, ternyata anak perusahaan dari PT Motherland Realty Tbk. Fakta kedua, William Honoris sebagai direktur utama dan Luntungan Honoris sebagai komisaris utama. Luntungan Honoris ini diketahui merupakan ayah dari Charles Honoris, politisi PDIP. Gak main-main, PT MAN punya 268 bidang kafling di laut dengan luas mencapai 419 hektar. Selain PT MAN, ada PT Cikarang Listrindo yang punya 78 bidang seluas 90 hektar. Gak berhenti sampai di situ. Fakta ketiga, tokoh kunci, Abdul Rosid, Kepala Desa Segara Jaya. Dulu dia anggota DPRD dari PDIP. Pernah disebut di kasus Meikarta. Dan Abdul Rosid punya 4 bidang kafling di laut seluas 43.000 meter persegi. Gila banget. Jadi pertanyaannya, selama ini mereka menyalahkan siapa? Benarkah ini perjuangan untuk nelayan? Atau ada agenda tersembunyi? Kok yang paling ribut justru yang menguasai laut? Jangan mudah termakan framing. Fakta ada di depan mata. Kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Nah, artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan, sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu ya.
Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan dan jumlahnya itu sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden, dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar. Kan itu sangat besar. Nah di bawahnya ternyata menurut identifikasinya dari Pak Menteri ATR BPN itu sudah ada sertifikatnya. Yang atas nama siapa saya tidak hafal ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Dari itu nanti tiba-tiba nongol tuh sertifikatnya tuh. Kalau sudah dia berubah menjadi daratan, itu nanti dia akan nongol sertifikatnya. Tapi bagi kami sekarang ini itu tidak berlaku. Kenapa? Karena pasti yang namanya kegiatan di ruang laut ya tidak boleh, harus ada izin. Di pesisir sampai ke laut tidak boleh, harus ada izin. Itu yang terjadi. Tadi arahan Bapak Presiden satu, selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara. Ya, teman-teman ya. Tadi di bagian depan kita ngelihat ada nama seseorang gitu ya. Nggak usah saya sebutkan lah karena teman-teman sudah mendengarkannya juga ya dari video yang dibuat oleh konten kreator yang bagian depan tadi. Ada nama seseorang. Nah, seseorang ini ternyata kader partai terbesar di Indonesia gitu ya. Dan bapaknya itu memiliki usaha, ya pengusaha lah begitu. Dan menguasai hak guna bangunan juga atas laut yang sedang dipagar tersebut. Dan luasannya tidak main-main. Waduh. Ini gimana toh maunya mengungkap boroknya Pak Jokowi ya, menjatuhkan reputasinya Pak Jokowi, kok ujung-ujungnya justru aib sendiri yang terbuka. Waduh, lanjut. Dulu Pak Jokowi selalu bilang saya punya mata-mata di mana-mana. Isi jeroan partai politik aja ngerti, masa pagar 30 km nggak tahu presiden? It doesn't make sense toh. Jadi kita menengarai dan sangat sah secara logika kita mempertanyakan di mana peran presiden dalam persoalan ini. Pak Jokowi maksudnya ya? Pak Jokowi, presiden pada saat itu. Nah, sekarang kan kemudian hilirnya ini tadi. Oke, apakah ini pidana? Apakah ini korupsi? Apakah ini tata usaha negara? Mari kita lihat siapa sebenarnya ada di belakang sana. Di belakang pemagaran laut yang menurut Menteri Kelautan mengatakan bahwa itu adalah upaya untuk menimbulkan yang reklamasi alami. Ya kan? Kemudian ada yang bilang pelanggaran hukum sampai presiden memerintahkan angkatan laut cabut tuh barang. Kan gitu nih. Ya toh? Kita melihat ekses-ekses di lapangan, bagaimana kepala desa, bagaimana aparat penegak hukum, bagaimana preman-preman menekan rakyat dengan segala macam cara untuk menjual lahannya. Ya, banyak sekali testimoni soal itu. Jadi kalau itu diadukan oleh masyarakat sipil kepada KPK atau Polri, sah-sah saja. Tidak perlu dipersoalkan. Bagaimana membuktikannya? Tugas KPK lah, tugas polisi lah yang diberi kewenangan oleh negara, diberi anggaran membuktikan benar enggak. Tapi kalau kita mau cari bagaimana membuktikan ada korupsi dalam kebijakan itu, ya kan pasti agak susah. Bagaimana? Itu kan seperti apa ya? Kita cium baunya, barangnya nggak kelihatan. Ya kan susah. Nah, saya akan mau katakan bahwa ini ada kejahatan terjadi di sini, ada persekongkolan jahat antara pemerintah dengan korporasi. Tidak mungkin hanya korporasi kan, karena keluar kemudian sertifikat hak milik di laut gitu ya, yang dikeluarkan oleh BPN. Emang BPN kantor cabang sana tidak kemudian memberikan laporan kepada BPN di provinsi wilayah, kemudian sampai ke menteri? Kan tidak mungkin juga. Sehingga terjadilah yang namanya sanksi berat. Itu yang saya persoalkan di Komisi 2. Kenapa sanksi berat? Ini kejahatan hukum. Harusnya. Ya, karena apa? Kan ini banyak yang bertestimoni, oh itu dulu akibat abrasi. Loh, peta satelit mengatakan tidak ada abrasi sejak tahun 80-an. Dan kalaupun itu abrasi, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 pasal 27 huruf B menyatakan hak milik hilang kalau sudah tanahnya musnah. Kenapa masih ada diterbitkan tahun 2022-2023? Siapa berkuasa pada saat itu? Kenapa barang ini bisa lolos? Kan ini logika-logika, fakta-fakta yang kemudian menjadi tugas KPK, menjadi tugas Polri untuk kemudian menyelidiki. Karena apa? Ini bertentangan dengan undang-undang regulasi yang ada. Tidak hanya undang-undang pokok agraria, undang-undang KUHP juga. Ya, ini pasal 264, ini ancamannya 8 tahun nih. Urusannya ada persoalan hukum di sana. Ada persoalan konstitusional juga di sana. Tanah, air dan segala isinya itu sepenuhnya untuk kepentingan rakyat katanya. Ini kok kepentingan korporasi. Itu kedua. Yang ketiga,
Kalau menurut kita sedang terjadi kekerasan di wilayah sana. Apakah itu oleh PIK 2, apakah oleh PSN, apakah oleh mafia tanah sana, kita nggak tahu. Ya. Nanti biar KPK dan polisi yang buktikan. Iya, teman-teman ya. Barusan ini adalah ya pernyataan berapi-api yang disampaikan oleh salah satu kader elit partai terbesar di Indonesia, spesialis nyinyir ya. Spesialis nyinyirin Jokowi. Kemungkinan besar ini masih belum tahu bahwa sebagian besar maksudnya bukan belum tahu ya. Belum tahu bahwa masyarakat ini sudah mulai mengerti bahwa sebagian besar pemilik lahan laut yang dipagar itu terafiliasi dengan Kebo ya. Kemungkinan dia masih belum tahu ya, karena isu yang mengungkap adanya pemilik lahan ya yang dipagar di laut tersebut terafiliasi dengan Kebo itu baru-baru saja. Jadi kemungkinan besar ini tukang nyinyir masih belum tahu. Jadi masih bersemangat nih. Begitu tahu pasti nanti dia pusing. Waduh, gimana nih? Gimana nih ke depan nih? Kalau kita ungkap terus sama aja kita menembak diri kita sendiri nih. Waduh. Lanjut. Kebo teriak pagar laut, tapi kok ada nama titik di baliknya. Wah. Yuk kita bedah fakta-fakta menarik di balik isu pagar laut. Ada nama-nama besar seperti PT ini, PT itu, dan keluarga ini, dan keluarga itu yang terlibat. Dan nggak taunya mereka terafiliasi dengan partai apa? Silakan jawab di kolom komentar. Lanjut. Iya, jadi saat ini teman-teman ya di media sosial terutama di TikTok itu mulai santer beredar ya video dan foto slide gitu ya tentang pengungkapan siapa sebenarnya pemilik atau para pemilik hak guna bangunan atas laut yang dipagar. Ternyata aguan itu hanya sebagian kecil. Akhirnya satu persatu akan terbongkar. Lanjut. Iya ya, ternyata aktor di balik pagar laut adalah kader Kebo. Iya. Polemik pagar laut viral akhirnya terungkap. Kementerian ATR menemukan 2 perusahaan pemegang SHGB di perairan tersebut. Siapa dalang sebenarnya? Simak fakta mengejutkannya. Waduh. Siapa lagi tadi? Bentar ya, saya cari dulu slide-nya ya. 2 perusahaan besar penguasa pagar laut
Cikarang. Ya itulah menyebutkan nama perusahaan ya, nggak perlu saya sebutkan ya. Tadi kan sudah ada slide-nya yang jalan itu, silakan dilihat sendirilah. Intinya konten barusan menunjukkan fakta yang sebenarnya lah ya, tidak mengandung hoax, tidak mencaci maki dan juga tidak memfitnah ya. Faktanya memang seperti itu, tetapi kalau misalnya dianggap keliru ya silahkan saja tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi. Kurang lebih seperti itulah. Lanjut. Rocky Gerung curigai Jokowi dibalik misteri pagar laut. Pokoknya apapun masalahnya, Jokowi lah orangnya. Seperti halnya ini. Dia mencurigai katanya Jokowi dibalik misteri pagar laut. Karena kata beliau, gak mungkin di era pemerintahnya Pak Prabowo pemagaran laut tersebut. Pasti di era pemerintahnya Jokowi. Ya terus yang salah Jokowi gitu. Gara-gara oknum yang memang sengaja memagar laut tersebut untuk kepentingan pribadinya, terus Jokowi yang disalahkan. Ini menurut saya terlalu over dalam menentukan sikap dan menilai sesuatu gitu loh. Termasuk Rocky Gerung ini. Janganlah tiba-tiba disangkut pautkan dengan Jokowi. Anda bisa mencurigai dan menuduh Jokowi ketika fakta dan data dan realita yang terjadi itu sudah terbukti. Ini sampai sekarang masih diselidiki tapi sudah mencurigai. Itu salah kaprah namanya. Kecuali ada narsum di daerah sana ketika ditanya itu memang titah dari orang-orangnya Jokowi baru bisa mencurigai seperti itu. Ini kan belum ada statement apapun tiba-tiba sudah menuduh. Anda itu kan pintar Bung Rocky, Anda itu prof. Tapi kok bisa Anda mengeluarkan statement seperti ini di hadapan media? Sangat disayangkan sekali loh. Curigai terus. Apapun kasusnya, apapun masalahnya, Jokowi lah orangnya. Iya. Ya udahlah bang, kalau yang ngomong itu si Roti Gulung nggak usah digubris ya kan. Itu kan katanya orang nih ya, bukan saya yang ngomong ya. Katanya orang. Saya cuma mengulanginya saja untuk mengulasnya. Ya walaupun saya setuju sih. Emang apa bang kata orang? Yang si Roti Gulung itu adalah orang gagal gitu loh. Ngapain kau dengerin gitu loh. Menikah aja nggak berani ya kan. Menikah aja nggak berani sampai hari gini ya kan. Masih melajang aja ya kan. Nah, walaupun saya tidak ya mendiskreditkan orang-orang yang memilih untuk tidak menikah teman-temannya. Jadi ini bukan bagian dari pembulian status tertentu atau predikat tertentu, enggak ya. Ini saya cuma mengulas tentang pernyataan banyak netizen mengenai si Roti Gulung gitu ya. Dan saya mencoba mengulasnya. Walaupun saya menyetujuinya, tetap saya tidak sepakat dengan pembulian status tersebut karena tidak sedikit orang yang sebetulnya itu memang memiliki untuk tidak menikah gitu ya. Tapi terkait apa yang disampaikan oleh Roti Gulung ya saya nggak sependapat sepenuhnya. Kenapa? Ya kebanyakan hoax emang yang disampaikan. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang pengungkapan siapa saja yang memiliki hak guna bangunan di atas laut yang dipagar di Tangerang tersebut ya. Ternyata yang banyak menguasainya justru dari perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Kebo gitu ya. Beneran nggak sih? Hah? Saya ini benar-benar bertanya loh ya, karena saya benar-benar nggak tahu dan kami tidak mau menjustifikasi ya kan, menghakimi apalagi menuduh ya kan. Hah? Kami menyajikan ini untuk kami tanyakan gitu loh, untuk kami sajikan, untuk didiskusikan bareng-bareng dan kemudian ditanyakan. Kalau memang berita tersebut nggak benar ya harus dikatakan nggak benar, tapi kalau memang benar ya jangan ditutup-tutupi kan begitu, harus diungkap. Hah? Iyalah, anehnya kok selama ini ya yang disalahkan lah begitu ya, yang dikambing hitamkan gitulah. Kok malah Jokowi ya kan? Seolah Jokowi yang menjual laut tersebut kepada oligarki. Bayangin, pagernya sepanjang 30 kilometer gitu loh. Itu luasnya ya per meter perseginya lah gitu ya. Kira-kira itu berapa gitu kalau di total gitu ya. Itu bisa ratusan hektar itu, ratusan ribu hektar.
Dan itu yang disalahkan adalah Jokowi. Padahal ini sudah terjadi sejak tahun 2011 ya berdasarkan laporan Walhi. Cuma reklamasinya belum dilakukan sampai saat ini. Pemagarannya kemungkinan dilakukan tahun 2013. Jokowi salahnya di mana gitu loh, ha? Aduh. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang lanjutan kasus pagar laut ya, yang ternyata semakin kesini semakin terbuka lebar ya siapa saja yang terlibat di balik kasus tersebut. Kalau semula yang disalahkan adalah Jokowi ya karena pemilik hak guna bangunan atas laut yang dipagar tersebut adalah pengembang PIK 2 ya ini Aguan. Tetapi kini harus mulai berubah ya karena si Aguan ternyata tidak menguasai semua lahan laut sejauh 30 km itu ya kan. Yang kalau di total kemungkinan besar ya di atas 100.000 hektar lah itu ya kan. Nggak mungkin lah dikuasai oleh satu orang saja. Nah, ternyata Aguan hanya menguasai sebagian kecil di dekat PIK 2 itu yang selama ini sering viral gitu loh. Sisanya ternyata dikuasai oleh banyak pengusaha lain. Dan menariknya, 2 pengusaha besar ya yang menguasai lahan di atas laut tersebut konon gitu ya, terafiliasi dengan Partai Kebo gitu loh. Bahkan ada beberapa yang menjadi kader Kebo gitu. Ini sepertinya senjata makan tuan deh ya. Iyalah, maunya menjatuhkan Jokowi ya dengan mengungkap kasus pagar laut ya seolah-olah laut dijual. Nggak taunya ya kan mereka sedang mengungkap aibnya sendiri. Aduh, borok sendiri pun terungkap ke publik akhirnya. Kasihan kali aku sama kalian ini, Bagaimana ya konsultan politiknya kurang paten, Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.